الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun fi adabis siyami. Bermula ini adalah satu adab daripada puasa Ramadan. Dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat juga di pada malam hari Ramadan. Maka hendaklah ia berniat pada tiap malam seperti katanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi menurut beliau bahwasanya puasa Ramadan itu kita itu wajib berniat di malam hari. Jadi kalau kada berniat di malam hari, tidak berniat di malam hari, maka kada sah puasa Ramadan. Ini menurut Imam Syafi'i lah, seperti itu. Jadi puasa itu, ini kan apakah babnya sama seberitaan? Di rumah berpuasa juga, di Masjid Kujen berpuasa juga, di sini berpuasa juga. Kira tomba itu seberitaan babnya. Jadi sama penjelasannya jadinya. Jadi sama. Jadi kalau kita itu puasa Ramadan itu wajib kita berniat. Kapan berniatnya? Di malam hari. Ingatkan setiap puasa yang wajib itu di malam hari berniat. Contoh puasanya mengqadha puasa. Lain kada puasa lainlah. Ini mengqadha itu artinya membayari puasa yang ketinggalan. Itu hukumnya wajib. Misal seumpama orang yang haid, itu wajib dia mengqadha puasanya dan wajib berniat di malam hari. Atau kita membatalkan puasa di waktu bulan puasa, maka kita mengqadha, hukumnya wajib. Berniatnya juga wajib di malam hari. Yang kedua, puasa itu banajar. Puasa najar itu hukumnya wajib walaupun puasanya sunnah. Tapi karena bernajar maka hukumnya wajib. Ingatkan seseorang itu bila banajar yang sunnah jadi wajib. Misalnya aku ini banajar bila dapat duit membaca Quran sejuz. Itu kada sunnah lagi membaca Quran, tetapi wajib sudah membaca Qurannya. Nah itulah bila dapat rezeki atau dapat bini anum misalnya lah, aku hendak sembahyang ya sunnah. Itu jadi wajib tuh jadinya. Yang sunnah bisa menjadi wajib dengan sebab dinazarkan. Nah contoh seperti berkorban misalnya. Bila berkorban, banajar, bila dapat rezeki tahun ini aku berkorban seekor sapi. Inggih. Itu wajib jadinya berkorban tuh. Dan bila berkorban itu dengan daging berniat berwajib, maka kada bolehnya memakan dagingnya. Nah itulah bila berkorban tuh banajar pian, itu kada boleh memakan dagingnya. Jadi berhati-hati berniat tuh. Banajar itulah kecuali boleh kita ini memakan dagingnya itu apabila diberikan dengan mandi misalnya. Ulun beriakan ke sini. Nang daging tadi diberikan oleh panitia kepada seseorang. Lalu seseorang tadi memberikan lawan kita, boleh kita makannya. Nah, itu kalau kita itu banajar. Nah, ini. Dan setiap najar ini jersidin wajib hukumnya banajar. Nah itu puasa tadi sama. Apabila puasanya itu najar juga wajib meletakkan niatnya di malam hari. Sebagaimana puasa yang wajib seperti bulan puasa. Kapan meletakkannya tuh? Ya ketika malam. Malam itu kapan? Ketika terbenam matahari. Ada kita ini kan adat sudah bila habis tarawih banyak berniat. Pas kada tarawih lo kada ingat je berniat tuh. Nah itu. Nah jadi kita tuh berniat menurut Imam Syafi'i harus wajib malam dan setiap malam berniatnya. Tetapi menurut Imam Malik cukup sekali aja berniat itu, yaitu di awal Ramadan.
Makanya kita tuh di awal Ramadan tuh 2 berniat. Pertama menurut Imam Syafi'i, yang kedua berniat menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik seperti apa? Sengaja aku puasa bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Itulah. Jadi seandainya nanti kada umpat tarawih, orang berniatan kita luput, nah itu karena yang di malam pertama tadi menurut Imam Malik tadi. Sah hukumnya jadinya. Nah seperti itu. Wajib meletakkan niat itu di malam hari. Kada boleh. Kada sah maksudnya. Kada sah puasanya apabila kita itu puasa Ramadan itu atau nazar tadi ataupun keadaan tadi apabila berniatnya di siang hari. Adalah ulama yang membolehkan berniat di siang hari. Nah, ini menurut Abu Hanifah boleh siang hari. Nah, jadi kalau kita banyak referensinya bagus saja kita ini. Kada berniat malam tadi. Umpat Imam Malik kada pernah juga. Umpat yang membolehkan berniat di siang hari pulang. Dengan syarat kada bermakan-makan. Jangan misalnya kada berniat malam hari bermakan-makan dulu, hanya berniat jam 7 itu salah. Nah, kalau puasa sunat itu boleh jadi siang hari dengan syarat kada bermakan dulu. Biar hendak tang hari berniatnya itu. Nah, itu boleh. Asal dengan syarat kada ada makanan masuk dengan kita. Dan batal puasa sebab makan dan minum itu pasti dah jima jarsidin padahal siang. Pada hari siang makan minum itu hukumnya adalah membatalkan puasa. Asal jangan dipaksa orang ya batal hukumnya. Kada batal hukumnya. Mun dipaksa lain hukumnya kena. Maka jikalau diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digagahi. Digagahi itu maksudnya adalah dikarasi orang, diancam orang, maka yaitu tiada batal puasanya. Suruh orang makan. Bila ikam kada makan ku bunuh aja. Nah, itu batal puasa. Kada apa-apa kita makan, kada batal hukumnya. Jangan ditelepon kawan, esok ancam aku lah ya. Itu batal puasa kita. Kalau pang berjanji kena besok, kada boleh terancam nyawa kita. Dulu kan orang dipaksa orang. Ikam bilang kada kok bunuh aja orang. Buka aja kita. Ikam kada menggauli bibinian ni, ikam kubunuh aja orang. Digauli aja, batal lah puasa, kada batal. Walaupun kita itu keluar juga dan memasukkan, pokoknya kada batal pokoknya. Kada bayar kifarat. Mun hendak nang itu pang buran dicari aja. Aduh, inilah adanya nang kayak itu, Bang. Namancam gin hendak juga ya lah. Imbani kita begiliran mancam aja, apa? Ada batal itu ngarannya beperjanjian. Makan dan minum itu maksudnya walaupun sedikit lah. Maksudnya seperti ini misalnya, di mulut kita ini ada sisa makanan di malam hari itu. Lalu rasanya tuh ada, walaupun makanannya kada masuk. Contoh misalnya, ada kesulitan kita sedikit di dalam. Kesulitan apa namanya tuh? Daging sapi. Kalau kita ini beliur, nah, ada rasa daging sapi itu lalu kita taguk, batal hukumnya. Kada dagingnya yang masuk. Rasanya tuh masih ada nah. Rasa daging panggangnya tuh masih ada nah. Bekas itik malam tadi berpanggang, bersahur. Lalu kita liur itu ada, batal hukumnya. Rasanya kalau dagingnya berubah, itu mun habis menaguk liurnya itu kada batal lagi menaguk dagingnya itu. Kenapa? Sudah batal dengan liurnya tadi itu. Paham lah pian maksud ulun? Amun bekasnya tuh rasanya ada kalau manis misalnya. Lalu kita taguk rasa daging tadi manis. Batal tuh. Menaguk dagingnya Bang Imbah tuh kada batal lagi. Kenapa? Sudah batal dah tadi. Nah itu kada batal. Nah, itu batal namanya. Itu sama dengan kita itu menelan liur tuh boleh, menelan liur. Tapi liur yang khalisan, yang benar-benar liur bujur-bujur, yang timbul dari sini. Nah, liurnya tuh dari bawah lidah kita ini. Itu timbul liur itu lalu kita kumpulkan, asal jangan bercampur darah, maka hukumnya kada batal puasa kita. Tetapi apabila liur itu bercampur darah, sama dengan tadi bercampur bekas minuman tadi atau bekas makanan, itu maka batal hukumnya puasa kita tadi. Walaupun sedikit rasanya itu. Bercampur dahak Bang Guru aja, itu tetap batal hukumnya. Kalau bercampur darah berarti menelannya itu najis, hukumnya haram. Menelannya itu batal puasa, 2 kali hukumnya haramnya. Haram berbuka pulang. Seperti itu. Ya, karena yang ditelan adalah najis tadi itu. Namun liurnya dikumpulkan kada apa-apa. Bahkan di dalam kitab itu disebutakan, Fathul Mu'in lah, disebutakan artinya walaupun liur itu dipancing-pancing keluarnya. Nah jeruk misalnya diandak sinilah, atau melihat orang memancuk misalnya, nah dilihati orang memancuk, nah, liuran titikan lah.
Nah, asalkan jangan liur itu tak keluar dari sini lah, katakanlah. Nih, tak keluar di sini, nah tak keluar. Bila tak keluar di sini, ditarik pian ke dalam, maka hukumnya batal puasa pian tuh. Batal tuh karena sudah melewati batas bibir namanya. Tetapi kalau lidahnya dikeluarkan, berarti ulun mengeluarkan lidah. Liur itu ada di atas lidah ini, ulun masukkan ke batal. Tetapi kalau dia itu tak keluar sini ditarik batal. Paham kira-kira? Nah, itulah ingatakan itu. Ini sama pian lah bila bulan puasa aja tarik. Banang. Yalah, apalagi kumpai. Nah, sambil menghitung biji sawit kan, nah, tarik kumpai itu dia nah. Itu tak keluar tuh di batas tuh masukkan tagok liurnya batal. Karena apa? Karena bukan di lidah letaknya tetapi di benda lain. Benda lain itu tak keluar, maka hukumnya batal hukumnya. Nah, itu puasa. Jadi kita ini berhati-hati juga. Puasa itu belajar ilmunya, maulah kita kada belajar. Oh gampang aja puasa nih guru. Yang penting kada makan dan minum kalau enggak jirang. Berarti buruko boleh lah guru. Nah, kada belajar loh anak buruko aja pikirannya. Ini puasa itu bukan sekadar kita menahan, itu memasukkan sesuatu itu batal hukumnya lah. Lupa dengan dibacalah. Dan demikian lagi batal puasa itu dengan kedatangan haid atau nifas, sama itu batal hukumnya. Bila orang haid dan nifas wajib mengqadha lah puasanya, wajib diqadha nanti puasanya. Itu orang haid. Nah, itu diqadha. Waktunya guru tanggung dia. Setengah jam lagi buka ulun haid kayak apa aja ditarusakan ke kadakah? Makan apa dikarasi lagi? Itu pasti batal sudah. Umat guru aja misalnya ulun ini kan tanggung bener deh. Orang sudah betarhim keluar haid dihitunglah diqadha yang itu. Tetap diqadha hukumnya. Kenapa? Batal. Dikarasi puasa haram hukumnya. Artinya kan kalau kita mengarasi itu maksudnya aku tetap kuhitung itu puasa. Soalnya tanggung guru aja itu kada bisa. Kuat je ulun ya kada boleh, haram hukumnya. Buka kita. Nah, itu karena itu kada disuruh. Dalam artian tuh kita bila mengerjakan puasanya haram berarti berdosa. Tapi jangan-jangan kita itu mantang-mantang kita kada puasa, alhamdulillah aja. Nasi mana aja langsung cari nasi misalnya lah. Langsung menghantam nang sahur tadi di pelatar pulang makan ini kada boleh. Artinya kalau kita tuh ada ujur tuh sunat menahan diri lah. Kita ini ada haid atau nifas tuh sunat kita tuh menahan kada bermakan-makan. Apabila kita buka dengan sengaja itu hukumnya adalah wajib menahan tuh di hadapan orang. Wajib juga menahan di hadapan orang. Ini kada pastilah bermakan-makan tuh di hadapan orang. Tempulo kada puasa aja. Kita inilah kalau beribadah ini model kayak bebas. Ibaratnya tuh model beban bila puasa nih. Hanya sehari puasa, menghitung hari raya dah. 29 hari lagi hari raya jar. Hanya sehari kita nih puasa, model berat benar kita tuh lah. Kita tuh. Hendak benar. Hendak benar hari raya. Bukan ulun kaujuhan kada guru aja. Cuma bila hari raya tuh rame guru aja. Oh boleh juga itu kada apa-apa niatnya itulah. Ya puasa ini makanya jar orang itulah di dalam ilmu di keilmuannya itu puasanya ada tingkatannya. Ada tingkatan orang yang awam, ada tingkatan orang yang khawas namanya, ada orang tingkatan khawas namanya orang puasa ini. Jadi tingkatan kita ini orang yang awam aja. Asal kada makan dan minum puasaan kita sudah. Biar kita menggibah orang itu seharian itu kada apa-apa. Kada apa-apa artinya. Itu puasa namanya, tuh puasanya menahan haus lawan lapar aja. Ada pun orang-orang khusus itu bertahan puasa. Dijaga orang, mata orang dijaga, mata orang dibawa beribadah. Awak orang dibawa bacaan macam-macam, beretikaf di masjid itu orang nang memang ibadahnya itu hendak zahirnya puasa juga, seberatan anggota tubuhnya puasa juga. Nah, kadang hendak menyambati orang, mendengar orang disambati, kadang hendak matanya digunakan untuk membaca Quran kah, muntungnya digunakan untuk berselawat kah. Nah, orang yang khusus itu puasanya seperti itu. Adapun orang yang hawasul hawas itu seberataan zahir dan batinnya. Batinnya itu kadang hendak lupa mengatakan ibadah aja di hatinya itu. Muntungnya sudah banyak beribadah. Banyak orang itu beribadah. Kita kan sanggup kayak itulah. Ada orang itu yang khatam Al-Quran lah, siang khatam, malam khatam. Ulun bisa tak umbai orang lah tuha orangnya. Pian puasa nih bulan puasa. Tak umbai orang bulan puasa. Tuha lah kayak padi itu tuhanya nah. Ulun tuh melihat sidin itu duduk seharian.
bila subuh khatam Quran. Tadi hulu sidin tarus khatam. Mun kita na anom ni banyak bener gawian. Ulun tuh jarah lah, badiam dijarah dengan orang menghatamkan Al-Quran di situ. Sidin itu membaca dengan ulun mengaji, tapi sidin itu kuat duduk. Jadi kita lamak nih kada kuat duduk lah, bersandar. Apalagi HP ada di tangan kita, tah maginya kada kuat kita. Ada sidin tuh kada. Quran ini nah, bila sidin duduk habis isya, habis tarawih. Oh, kina jam 10 khatam, ada ulun jam 3 nyeratan. Sidin itu luar biasa. Jadi buliki lagi, mati kita berbulik pulang sidin ini, buliki juga punya kita. Khatam sidin sehari, ribet juga tuha orangnya dan kita kalah lah. Ulun waktu itu belum berkacamata lagi ulun, belum pakai kacamata. Sidin pakai kacamata, kada berkacamata sidin. Sidin kada berkacamata juga. Nah, itulah fadilatnya diantaranya kita tuh melihat Al-Quran semalam itu, membaca Quran itu adalah mata kita ini kada tepi rabun, kada tepi mau rabun. Nah itu, dan ingatan kita kuat, kada mau pikun orang yang mengamalkan Al-Quran. Sidin santai aja membaca, Masya Allah. Yang mudahan panjang umur sidin itu. Kada bisa lagi bang tamu, puluhan tahun dah hewan orangnya itu. Ada juga orang berpadah orang tua dengan ulun lah. Sidin itu kawan tuan guru, pian. Aku aja sidin, aku usahakan sehari ini 3 juz ya sidin. Umah aja kita. 3 juz sidin sehari. Aku usahakan ya sidin 3 juz bulan puasa ini sehari. Berarti 3 kali khatam sidin itulah. Kita ini setahun sekali kada khatam lah. Sebulan sekali ke khatam lah. Lancar Al-Quran. Fadilatnya banyak. Dan demikian lagi batal puasa itu dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah melahirkan pada perempuan. Dan batal puasa itu dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani. Sengaja kita itu mengeluarkan air mani. Entah itu dengan khalil kita ataupun dengan tangan kita atau kayak apapun itu sengaja. Bila sengaja maka hukumnya batal puasanya. Itu banyak penjelasannya lah, penjelasannya. Nah, itu mengeluarkan itu. Dan dengan sebab mencium istri dengan syahwat, mencium bini itu dengan dengan syahwat itu batal hukumnya. Maksudnya keluar mani, bila keluar mani dengan syahwat itu batal. Kalau menciumnya kada, makruh aja hukumnya. Bisa mengurangi puasa aja kalau menciumnya. Tapi kalau dia sampai intisar lalu keluar itu batal hukumnya. Misalnya seseorang anggaplah mencium bininya. Habis mencium bininya itu ininya tetap cagat bahasa kita senjatanya tuh, walaupun ampi mencium lalu dia tagat lalu keluar di waktu itu tetap hukumnya batal. Seperti itu namanya mencium dengan syahwat, apalagi waktu berciuman. Maksudnya seperti itu kalau di dalam kitab Minhajul Qawim. Makanya berbeda. Kalau seseorang itu meragap bininya lalu keluar tapi belapik, maka kada batal. Itu si hukum akan sama dengan bermimpi. Atau menyentuh bininya bagian anggota yang membatalkan wudu, disentuhnya keluar air maninya, itu batal hukumnya. Tapi kalau menyentuh rambutnya atau kukunya atau giginya, itu keluar itu kada batal hukumnya. Nah, jadi pian memusut-musut di rambut keluar misalnya, kada batal hukumnya. Tetapi kalau menyentuh anggota badannya selain daripada kuku, rambut, gigi, itu keluar batal hukumnya. Nah, itulah. Bila menyentuh bagian anggota wudu, nang kada membatalkan wudu kada batal, walaupun keluar mani. Itu panjang penjelasannya, cuma kita akan membaca yang zahir saja dulu, yang nampak aja dulu. Makanya ilmu fikih itu kada bisa kita ini, oh ini batalnya itu seperti apa dulu. Nah itulah, jadi ada macam-macamnya. Dan dengan sebab mencium istri dengan syahwat lalu keluar mani itu batal hukumnya. Atau keluar mani sebab memegang akan istrinya dengan syahwat, memegang anggota yang anggota wudunya tadi. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Nah, semalam sudah ulun jelaskan lah, kalau muntah itu batal sengaja, muntah. Muntahnya itu walaupun kada mata masuk banyak muntahnya tuh. Yang muntahnya itu nak ada masuk ke dalam. Kita kan muntah misalnya sengaja muntah itu dengan dicucuk boleh, dengan pian berputar misalnya, dengan sebab keinginannya anak muntah tetap hukumnya batal. Beda dengan kita itu ngumpet di mobil mabuk, itu lain. Kada apa-apa itu. Muntah di mabuk buru ulun ya. Kada apa-apa itu. Ini maksudnya sengaja. Walaupun barang yang dimuntahkan itu kada masuk ke dalam, tapi sengaja memuntahkan tadi dengan mencucuk mulutnya kan,
atau dengan berputar kah, atau bersungsang kayaknya tadi itu, dengan tujuan muntah, niatnya memuntahkan, maka hukumnya muntahnya itu batal. Dalam artian kada termasuk, beda dengan orang mabuk di mobil, sakit kepala tiba-tiba misalnya, lalu pusingnya, muntahnya itu, ada bahagian yang dimuntahkannya itu termasuk lagi ke dalam rakungannya itu, maka hukumnya kada batal. Batasnya itu di mana? Yaitu batas huruf H. Ingatakan biarlah. Ini nah batasnya H. Ingatakan itu yang batalkan. Bila pian itu berdahak, baik dahak di dalam sini ataupun dahak di atas yang keluar dari kepala kita ini. Bila melewati batas H, pian taguk, batal puasa pian. Kalau kada sengaja, kada batal. Kalau kada tahu, kada batal juga. Kada tahu itu maksudnya jahil, kada tahu ilmunya. Pian taguk, dahak tadi itu batal lah, kada batal. Kalau pian kada tahu atau tidak sengaja, maka tidak batal. Tetapi sudah nyata taguk, palar barang guraji menanahani lapar aja. Nah, itu batal hukumnya. Mun sembahyang bang, kayak itulah. Kayak itu juga sembahyang. Sembahyang batal aja pian. Biasanya keluar dahak, itu melewati batas H nih. Pian taguk batal sembahyang pian. Jadi kayak apa solusinya? Ditahan, dimuntung. Makanya pulun bacaan guru jam mau ya kan bisa bacaan, dirudahkan, diambil dengan dahak tuh kada najis, makanya boleh pian menahannya, memakannya boleh, kada najisnya, selamanya di dalam tuh kada najis. Mun di luar siapa juga nak hakun memakannya. Selamanya di dalam tuh kada najis, kada najisnya, maksudnya kada kotor, kada najisnya. Kita itulah barang itu haram itu dimakan, ada 3 perkara yang haram kita makan. Yang pertama karena kita menganggap kotor, itu haram kita makan. Biar ayam pian anggap riget ya pian, itu berarti pian itu haram memakannya tuh. Bila pian makan garing, yang kedua memudaratakan, ya tadi tuh. Biar pian makan memudaratakan. Satu pian anggap kotor, yang kedua pian anggap memudaratakan. Maksudnya nang tadi jijik namanya. Itu memudaratakan. Mudarat lawan pian. Itu pian itu berarti haram pian memakannya itu, memudaratakan dengan pian. Pian makan betis ayam nyaman jurang, Kentucky ini pian kada bisa makan, ini makan luar energi jurang. Biar pian makan itu pian langsung rabah. Langsung pingsan. Bukan waktu itu aja, setiap kali makan ayam pian rabah. Atau begaru semalaman, alergi. Nah itu pian kada boleh makannya tadi. Nah itulah kada boleh memudaratakan karena kotor atau karena najisnya tadi. Karena kita menganggap kotor dan memudaratakan. Itu walaupun halal barangnya, tetap hukumnya haram kita memakannya. Nah itulah. Jadi mamunnya sembahyang tadi, kalau ada dia itu dahak, langsung je pian rudahkan, buat dalam kantung ada Bapak. Pian buat dalam kantung. Buat pian dalam kantung. Najis tadi itu tadi dahak tadi waktu sembahyang buat dalam kantong kada apa-apa. Kalau bisa diambil di sini ambil, rudahkan di sini kada apa-apa asal jangan ke muka kawan ya rudahkan di gapu ya salah tamparannya dah sembahyang gitu. Itu yang kedua, apabila barang itu misalnya kita sembahyang lalu najis darah, nah itu bermasalah pian. Kalau darah itu kita kada bisa kita andak di baju atau kita buat dalam kantung kada bisa. Kenapa? Kita andak di baju benajis. Yalah. Kita talan haram dan batal puasa sembahyang kita. Nah, kita andak di sini kelihatan darahnya, gusi kita berdarah. Benajis kayak apa solusinya? Rudahkan ke higa ke bawah. Dirudahkan ke bawah ke lantai. Rudahkannya. Kalau di masjid hukumnya haram merudahkan itu, tetapi sembahyang kita sah. Kalau di masjidnya kita rudahkan kayak ingat akan merudahkan itulah, meludahkannya itu jangan sampai dada kita ini bergisir. Kita lurus saja kepala aja yang kita rudahkan tuh itulah, atau ke bawah batis kita tuh asal jangan terjejak karena najis itu darah. Misalnya gusi kita berdarah. Dan kita sekali meludahkan tuh habis darah itu. Kalau berdarah terus, nah itu pian diuzurkan namanya. Uzur namanya. Kina termasuk waktu pian memakan, waktu pian berbacaan tuh kada batal. Kalau berdarah terus. Berdarah terus. Nah itu. Itu di waktu sembahyang lah. Mun puasa tadi harus dirudahkan, wajib hukumnya meludahkannya. Nah, itu ditelan batal puasa kita. Ludah, dahak.
yaitu apabila melewati batas hak itu tadi, maka ditelan batal hukumnya, dengan syarat orang tadi itu tahu alim bahwasanya itu adalah membatalkan akan puasa tadi. Seperti itu. Atau memegang istri dengan syahwat, dan demikian lagi batal puasa itu dengan sebab sengaja muntah, bersalahan jika berbuat demikian itu dengan lupa atau dengan tergagah, artinya dipaksa orang, maka yaitu tiada batal puasanya. Itu samalah dengan kita keluar air mani tadi itulah. Kalau kita tuh punya penyakit, misalnya gatalan, diintang senjata rudal kita itu, nah, lalu kita menggaruk, kita garuk dengan sebab gatal tadi, atau dengan sebab kita mau obati tadi itu, nah, lalu tajapai itu, lalu keluar tuh kada batal. Paham bian? Beda lah. Mun sengaja batal, tapi karena kita itu di situ kita garuk karena ada penyakitnya, misalnya anggaplah gatalan, kita garuk mencari gatal aja belum puasa ya, nah itu salah pulang. Itulah itu. Jadi seperti itulah. Jadi kalau digaru jadi sidin menggaru itu, nah tapi kan ada niat hendak itu, cuma terjapai-japai. Bahasa kita itu kada batal juga itu di dalam kitab lain seperti itulah. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istri dan bermain-main dengan istrinya, maksudnya beragap-ragapan, makruh aja hukumnya. Makruh itu bisa mengurangi pahala puasa, puasanya tetap aja sah puasanya tadi. Nah gitu itu. Boleh aja kita menciumnya, kada apa-apa, mennya kada bersahur kada apa-apa juga. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah dan berlebih-lebih berkumur-kumur dan lebih daripada memasukkan air ke dalam hidung pada ketika mengambil air sembahyang. Contoh seperti inilah, membuang darah itu makruh kita, donor darah di bulan puasa. Mau hebat benar orang ini donor darah lah bulan puasa, makruh hukumnya. Habis donor darah kada kau beli lagi, antar aku aja. Jurang ke mantar karuang UGD gini langsung ya. Ada kau lagi deh. Iya. Habis bang keluarkan darah, timbul lumpuh orang nggak makan gak ada ya lah. Jadi mendonor darah malam aja makruh hukumnya jersidin. Atau jersidin berlebih-lebih. Apa tadi berkumur-kumur lah, yang nyatakan di bulan puasa ini kan sering menjelaskan lah. Bila bulan puasa dan di waktu baudu, artinya berkumur-kumur itu disuruh syariat. Paham ya? Bila baudu dan berkumur-kumur di bulan puasa itu baudu nih nah. Di bulan puasa kakak ada di bulan puasa kabila baudu itu ada namanya sunat wudu, yaitu berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut atau ke dalam hidung. Nah ini kan diperintahkan. Bila 3 kali kita itu 3 kali dengan banyu standar. Biasa aja kita standar. Nah itu nanti ada bila banyu standar itu lalu tergelincir banyu itu ke dalam tenggorokan kita itu kada apa-apa. Dalam artian kada apa-apa, artinya bisa kada batal hukumnya. Tetapi kalau pian itu 3 kali, banyunya banyak, tergelincir batal hukumnya. Paham? 4 kali maksudnya adalah bukan 3 kali, 3 kali tapi banyunya banyak, melebihi banyak benar. Umur muntung tuh kada muat buku kumur itu. Itulah. Bisa kah? Cepatnya Bang Isa. Belum lagi ada pertanyaan. Belum lagi. Belum selesaikan ini udah semat lah. Itulah. Jadi bila berkumur-kumur 3 kali tapi banyunya kebanyakan, maka hukumnya bisa haram dan tergelincir makruh hukumnya. Nah, bila ini 4 kali tergelincir sama dengan yang 3 tapi banyak, bisa membatalkan puasa jadinya. Hukumnya makruh juga tuh. Nah, itulah. Kalau ini nah. Ampun masjid banyunya, maka hukumnya haram tuh. Nah, berlebihan dan melebihi 3 kali tapi banyak benar, itu hukumnya haram. Hukumnya. Nah, itu hukumnya lah kalau kita bukan. Tapi kalau di bulan puasa itu kan disyariatakan tadi itu kita tuh. Berkumur-kumur tuh kada usah pol, kada usah. Asal pian memasukkan banyu ke dalam mulut sedikit aja. Dapat pahala sunat. Memasukkan air ke dalam hidung tuh biar sedikit aja nah. Sini aja. Kada usah dong. Keluarkan kadeda lagi. Bah ini sigar garut puasa ulun bodoh lagi guru aja. Apalagi musim panas misalnya. Bah, nah itu tuh ada boleh itu. Itu hilang banyunya. Dihisap kada sengaja Bang guru aja. Pas ulun mangkat nih nyata masuk surang aja kayak apa itu aja. Itu dasar sengaja. Maksudnya mun kita itu puasa tuh berhati-hati. Nah, berhati-hati biar di luar aja. Hingga kada apa-apa itulah.
Nah, sampai situ aja dulu lah kayaknya, hanya kita sambung nah Isa orang. Nggih, ada pertanyaan kah dulu? Adakah? Kalau ada kita sambung insyaallah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan baik zahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana wa fir lana ma madha wazi al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana wa fir lana ma madha wazi al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ampun, maaf, minta rida, minta